Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Syekh Purwakarta, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sahur 2 hari setengah, karena ada hari ketiga belum selesai. Jadi 2 hari sudah selesai, sekarang baru setengah hari. Jadi 2 hari setengah. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman, ya. Artinya masih melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin pada sahur. Alhamdulillah juga mungkin pencernaan makanan sudah beradaptasi, sudah mau 3 hari. Kalau hari pertama ya pasti drastis, termasuk saya lepas hari pertama. Sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai segar. Ya mudah-mudahan berharap berdoa kepada Allah 1 bulan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa selesai melakukan ibadah sahur 1 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah sahur bagi kita sebetulnya umat muslim atau mukmin sudah terbiasa melaksanakan ibadah sahur, tidak aneh lagi, dan sudah tahu dan sudah paham bahwa ibadah sahur itu merupakan kewajiban fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini kewajiban. Latar belakang yang mewajibkan ibadah sahur itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Pasti para mubalik, para ajudan, para kiai, para khatib, kalau menyampaikan tentang ibadah sahur itu merujuknya, marjinya kepada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, yang artinya Allahu a'lam bishawab.
diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu pengertian secara vulgarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa ini khitabnya ditujukannya pada orang yang beriman. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Mahfum mukhalafahnya berarti tidak wajib kalau tidak beriman. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Kalau kita termasuk orang yang beriman, berarti wajib melaksanakan ibadah sahur. Terkecuali kita tidak beriman, tidak wajib. Banyak mungkin saudara-saudara kita yang hilang ingatannya, tidak punya rasa malu dan lain sebagainya, tidak berpuasa. Tapi mohon maaf, bukan berarti orang yang tidak berpuasa itu tidak beriman, ya. Jadi jangan salah kaprah ketika kita melihat orang tidak berpuasa, wah dia tidak beriman, ya. Jadi jangan persepsi negatif dulu. Mungkin dia sedang perjalanan jauh, ya, dari Jakarta mau ke Surabaya, mampir di Kerawang, kan boleh berbuka puasa. Jadi yang tidak beriman itu memang tidak wajib puasa. Ya, itu saja orang gila, gak usah wajib berpuasa, boleh bebas. Jadi kalau tidak ada sanksi hukum, ya ini sanksi namanya, ya dosa, jadilah orang gila. Tidak ada hukum dunia dan azab akhirat tidak ada. Ya. Ada orang gila maling motor, tidak akan kena sanksi hukum pidana. Ada orang gila, gitu. Apalagi nanti di akhirat. Kenapa kamu tidak berpuasa? Ya Allah, saya kan gila. Nah iya, udah bebas. Jadi enak jadi orang gila itu enak. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, perintah itu ditujukan kepada orang yang beriman. Aman itu merupakan perintah wajib. Jadi beriman itu wajib. Di wajib itu ta'arifnya al-amru idza utsliqa yasawwul wujub. Pada dasarnya perintah dari Allah itu menunjukkan kepada perbuatan wajib. Seperti ibadah sahur. Ibadah sahur ini adalah perintah Allah yang bersifat dimensi vertikal, aspek ritual. Jadi hanya dirinya yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala dia berpuasa atau tidaknya. Mungkin saat ini ada orang yang ketiga pura-pura puasa, mungkin ya pura-pura puasa, kan tidak ketahuan, tidak kelihatan. Hanya dirinya yang tahu dengan Allah saat ini tidak berpuasa. Jadi puasa itu juga kadang-kadang bisa dikamuase, bisa dimanipulir, ya, pura-pura badannya lemas supaya dia puasa, atau juga dengan dimanipulasi malamnya
sebagaimana diwajibkannya puasa atas umat yang terdahulu. Nah, jadi kewajiban puasa ini sudah menjadi fardu atau diwajibkan kepada umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir ayat itu ada kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah sebuah jawaban bagi orang yang beriman, yang berpuasa, melaksanakan ibadah sahur. Itu jawabannya adalah la'allakum tattaqun. Selama berpuasa 1 bulan, yang namanya 1 bulan itu lailan wa nahar, ada siang, ada malam. Jadi kalau seandainya orang berpuasa di siang hari, malamnya tidak menjaga kualitas ibadah puasa di siang harinya, ini keliru juga. Bahkan puasa itu tadi siang, sekarang malam kan bebas, tidak puasa lagi. Ya bebas minum-minum lagi, bebas buka-buka lagi, bebas duduk lagi. Itu keliru. Justru di malam harinya itu bagaimana kita menjaga amaliyah ibadah sahur di siang hari. Makanya setelah maghrib itu jeda sejenak, kemudian isya, kemudian sholat tarawih. Setelah tarawih tadarus, setelah tadarus baru istirahat tidur. Baru setelah 1 atau jam 1 atau jam 2 ya mulai sholat malam. Setelah sholat malam sahur, setelah sahur jangan tidur, sholat subuh dulu. Setelah subuh silakan itu mau tidur. Itulah menjaga kualitas ibadah puasa itu. Saya siang harinya kita melawan hawa nafsu, kemudian melawan lapar, haus dan lain sebagainya. Di malam harinya pun kita ditambah dengan ibadah nafilah, terutama sholat sunat tarawih, sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi, sholat sunat yang muakkadah. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang lain tidak ada sholat sunat tarawih. Hanya ada di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Makanya ada orang yang selalu rugi kalau 1 malam tidak sholat sunat tarawih. Contoh, malam tadi, malam yang kedua sholat sunat tarawih. Bapak dan ibu tidak sholat sunat tarawih. Kapan mau sholat sunat tarawih tanggal 2? Nunggunya 1 tahun yang akan datang. Tidak bisa kalau harus lebaran terus saya mau sholat tarawih ini tanggal 2, nggak bisa. Jadi sholat sunat tarawih itu jangan kita tinggalkan 1 malam pun, rugi besar. Ada keterangan bagi orang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, itu bagaikan bayi baru keluar dari perut ibunya. Siang puasa, malamnya juga mengamalkan amaliyah ibadah sunnahnya yang lainnya. Al-yauma waladathu ummuhu, begitu mati bagaikan bayi baru keluar dari perut ibunya. Coba bayangkan bayi baru keluar dari perut ibunya, suci dan bersih, tidak punya kesalahan. Itu balasan bagi orang yang senantiasa 1 bulan melaksanakan siangnya ibadah sahur, malamnya melaksanakan ibadah nafilah, sunah-sunah yang lainnya. Ya mudah-mudahan kita
tadi malam ketiga, ya. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan. Jangan lewatkan satu malam pun sholat tarawih, sekalipun ada halangan, ada uzur dan sebagainya. Emang sunatnya harus berjamaah, tapi ketika berjamaahnya bisa melaksanakan sholat sunat tarawih sendiri. Kalau memang ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dianalogikan, ayat ini saya bagi tiga pilar, karena ada perintah Allah, ada melaksanakan ibadah sahur, ada hasil. Kalau kata orang yang di PT itu produksi, ada bahan baku, ada proses, ada hasil, output atau outcome-nya. Anggap saja saya bilang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu bahan baku. Perintah dari Allah yang sangat bagus. Panggilnya juga, wahai orang yang beriman. Kalau bahasa Sunda, wahai orang yang beriman, bukan begitu. Wahai orang yang beriman, sangat halus. Ini bahan bakunya bagus. Kutiba alaikum siyam, itu proses. Sebagus bahan baku apapun, kalau prosesnya tidak baik, outputnya, apalagi outcome-nya, ini tidak akan berhasil. Masih lumayan, bahan bakunya kurang bagus, prosesnya bagus, hasilnya lumayan. Ini bahan bakunya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya prosesnya harus kita bagus. Siangnya berpuasa, malamnya kita banyak mengamalkan ibadah sunnah yang lainnya, tarawih, tadarus, qiyamul tahajud dan lain sebagainya. Insyaallah la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itu outputnya, outcome-nya. Kalau seorang sudah berhasil melaksanakan ibadah sahur di bulan suci Ramadan, pasti ada side effect-nya terhadap diri kita. Sebab la'allakum tattaqun, la'alla itu kalimat taraji. Beda dengan kalimat tamani. La'alla itu sudah kita melaksanakan siang harinya puasa, malamnya juga melaksanakan tarawih dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah, jadikanlah ya Allah kami orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang yang beriman, jadikanlah orang yang senantiasa melaksanakan perintah-Mu ya Allah dengan baik dan sempurna. Baru ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikan rezeki, begitu. Ya. Jadi kalau berdoa itu kadang-kadang langsung berdoa, ya Allah berikan rezeki pada beliau awal. Serah sempurna dulu ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah pada siang hari ini di hari ketiga. Semoga amal ibadah puasa kami ya Allah. Siapa lagi akan menerima ibadah puasa kami siang hari? Kalau bukan ya Allah, ampunilah dosa. Ada kesananya, ya Allah berikanlah rezeki ya Allah yang banyak. Nah itu kadang-kadang dibalik, ya, langsung rezeki ya. Itu yang kita berdoa begitu. Nah, beda dengan kalimat tamani. Tamani itu bagaikan mimpi buruk di siang bolong. Sekolah SD tidak tamat, pengalaman tidak punya, juga teman sekalian juga tidak ada. Berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya menjadi bupati. Nah itu namanya tamani. SD tidak tamat, ya sekolah dasar juga tidak tamat, berdoa ingin jadi bupati, kan syaratnya harus minimal S1. Nah itu namanya tamani. Apalagi ya Allah jadikanlah aku menjadi presiden. Nah itu namanya tamani. Impossible, tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah melaksanakan ibadah sahur di siang harinya, malam harinya melaksanakan ibadah sunnah, insya Allah la'allakum tattaqun, itu namanya sebuah jawaban daripada kutiba
ala manusia adalah orang yang diberikan derajat paling tinggi adalah namanya menjadi orang yang takwa. Selesai urusannya, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu sudah disediakan tempatnya bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketiga kita diberikan kekuatan sampai berbuka puasa, kemudian diberikan kekuatan lahir dan batin bisa melaksanakan ibadah selama 1 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.